Sri Aritana. Hadir, Bu. Rifni Zaina. Hadir, Bu. Kolita Salihat. Hadir, Bu. Kalau sakit ya. Mei Atika Sari. Saya, Bu. Yang lain hadir semua kan? Hadir, Bu. Nah, anak-anak, minggu kemarin masih ingat apa materinya? Teks berita, Bu. Ya, teks berita. Setelah teks berita, maka pada minggu ini kita akan memasuki pembelajaran mengenai teks cerpen. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu supaya siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur dan juga struktur yang terdapat dalam teks cerpen. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, itu ada sedikit motivasi untuk kalian. Jika ingin ada perubahan, harus ada pergerakan. Hidup tak seindah kata-kata motivasi, karena motivasi tanpa aksi hanyalah emosi semata. Nah, pembelajaran kita hari ini mengenai teks cerpen. Pertama itu pengertian teks cerpen. Teks cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karya karangan ataupun imajinasi semata. Cerpen berfokus pada salah satu konflik utama dan memiliki jumlah kata sekitar 500 sampai 5.000 kata. Cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk dan menonjolkan pesan tunggal yang kuat kepada pembacanya. Kejadian ataupun konflik. Yang ketiga, tokohnya terbatas, yaitu hanya menggunakan tokoh yang penting saja, misalnya tokoh utama, tokoh kedua, dan tokoh ketiga. Perencanaan konflik dan pemberian petunjuk resolusi fiksi. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan bagian yang dikembangkan, yaitu menjadi sebuah konflik. Segala kerumitan akan bermunculan. Nah, di sini tokoh utama akan mengalami gangguan dan halangan untuk mencapai tujuannya. Suatu permasalahan. Selanjutnya ada resolusi ataupun denouement, adalah bagian akhir cerita fiksi tersebut. Nah, pada bagian ini, masalah-masalah yang dihadapi semua akan terselesaikan. Yang pertama itu ada tema. Tema merupakan gagasan utama ataupun ide pokok dari sebuah cerita. Contohnya ada tema persahabatan, kisah cinta, perjuangan seorang ibu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada latar. Latar itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Coba Anzalika Zahra menjelaskan latar waktu. Latar waktu itu setahu saya seperti yang menunjukkan waktu, Ibu. Misalnya dalam sebuah cerita itu pada pagi hari. Nah, jadi maksudnya itu waktunya itu ya di pagi hari. Ya. Selanjutnya ada latar tempat. Boleh Nada Ulfa menjelaskan apa itu latar tempat? Jadi latar tempat itu buat lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah karya seperti novel, misalnya tempatnya rumah sakit, sekolah, perpustakaan. Ya. Ada alur ataupun plot. Nah, alur ini merupakan jalan dari sebuah cerita. Selanjutnya ada tokoh dan penempahan. Yang dimaksud tokoh adalah pelaku dalam cerpen tersebut, sedangkan penempahan adalah karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam cerpen tersebut. Dari materi yang telah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baik, sekarang kita akan menerapkan strategi talking stick, yaitu Ibu akan membentuk kalian kepada 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota ataupun 4. Kemudian Ibu akan menyiapkan satu benda, yaitu berupa tempat. Di sini Ibu gunakan pulpen sebagai tempatnya. Cara bermainnya, kalian, Ibu, misalnya si A, Ibu kasih tempat ini. Kemudian dia buka dan tutup, kemudian diserahkan kepada teman di sampingnya, yaitu dengan diiringi oleh musik. Kemudian ketika musik dimatikan dan tempat ini berada di tangan si B, maka si B akan menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaan tersebut Ibu berikan dari teks cerpen yang akan dibagikan kepada kelompok. Ayo sekarang kita bagi kelompok dulu. 1, 2, 3 berdiri kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
ini lagi, ada lupa. Yang ini kelompok 2 terus keempat. Lupa ini. Sekarang Ibu berikan waktu kalian 5 menit untuk membaca teks cerpen tersebut. Ibu sekarang Ibu akan memberikan tempatnya kepada Fadila. Nanti Fadila kasih ke temannya dan seterusnya. Ibu bentar tanya. Ini kan dari Fadila itu ke belakang atau ke depan? Ke depan aja, cek ke belakang. ini. Baik, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, ini tadi kelompok 3. Ya, Bu. Sekarang Ibu akan berikan pertanyaannya. Nah, apa nilai ataupun amanat yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut? Amanat yang ingin disampaikan itu berupa keikhlasan, berbagi, dan keyakinan kepada Tuhan akan membawa kebaikan, serta kebaikan hati yang selalu dibalas dengan rezeki yang tak terduga. Iya, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan mulai lagi. Iya. Sekarang kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, siapa tokoh utama dalam cerpen tersebut dan bagaimana watak dalam cerita tersebut? Jawabannya adalah tokoh utamanya adalah Maya, Rian, dan Dika. Watak mereka ditunjukkan melalui tindakannya yaitu yang berani. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, jadi anak-anak, cerpen memiliki struktur yang tersusun dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dengan berakhirnya strategi pembelajaran ini dan materi teks cerpen, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi anak-anak,